Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan ketemu lagi bersama saya channel Cekadut di program TV Indi Indonesia. Nah, pada sore ini kita mendatangkan seorang bintang tamu yang saya rasa juga sangat luar biasa. Oke, selamat sore Bung Tamron. Selamat sore. Sehat Bung Tamron. Alhamdulillah. Gimana perjalanan ke lokasi kita untuk acara podcast ini? Cukup lancar sekali. Hujan ya? Hujan. Datang ke sini sama teman-teman. Kebetulan lagi rame-rame sama teman-teman. Oh, lagi rame-rame ya. Ya, Kebetulan Bung Tamron ini lagi juga bersama teman-teman. Keluarga sehat ya Bung ya? alhamdulillah. Oke, beliau adalah seorang ketua Kadin dari Kota Solo. Betul ya, Bung? Kadin. Nah, ini sekarang pada sore hari ini kita mau mengangkat tema apakah UMKM bisa maju. Nah, itu tema yang kita angkat karena saat ini, sore ini, bintang tamu kita adalah seorang ketua Kadin Kota Solo. Kadin ini berarti singkatan dari Kamar Dagang dan Industri. Kamar Dagang dan Industri. Yes, betul sekali. Oke, mantap. Oke, Bung Tamron, kita langsung kupas nih. Bung Tamron menjabat sebagai ketua Kadin di Kota Solo ini udah berapa lama? Oke, baik. Terima kasih. Bro, saya panggil Bro Acak. Bro aja ya, nggak apa-apa, bebas. Karena beliau muda, luar biasa, dan sudah mengindonesia. Gini, jadi sebelumnya terima kasih pada Bro sudah mengundang kami selain Duta Kadin untuk hadir dalam acara yang luar biasa ini. Yang dipelopori oleh TV India. Iya. Ini merupakan sebuah momen atau pentas yang sangat bagus buat kami selaku ketua dan secara lembaga untuk menyampaikan ke khalayak banyak, terutama masyarakat Kota Solo. Bicara Kadin kita hari ini, apa sih Kadin? Nah, sebelum kita kupas apa itu si Kadin, kenalkan dulu saya. Ya, oke, silakan. Tamron. Pakai SE nggak? Kebetulan alhamdulillah dibekali sama orang tua, tambah dikit Pak. Oh, tambah dikit. SE. Jadi Tamron SE. Tamron SE. Jadi kalau di kampung, kalau kita bicara di kampung lagi ini ada lagi tambahnya Pak. Apa tuh? Datu Rajo Alam. Oh, Datu Rajo Alam. Ternyata Datu juga ya, Bung Tamron ini ya. Alhamdulillah kita lahir 28 Oktober, semangat pemuda luar biasa di daerah kita. Ya. Dari hal tersebut kami bersekolah di Muhata, kampus terakhir kami. Kampus terakhir. Ya, mudah-mudahan ke depan ditambah lagi dengan NM-nya ya. Ya. Doain aja. Oke. Bro. Ya, sudah. Master berarti ini ya. Alhamdulillah 2022 Mei kita dimandatkan oleh teman-teman melalui musyawarah kota menjadi ketua Kamar Dagang dan Industri 2022-2027. Nah, menjawab pertanyaan Bro Acak tadi, apa itu Kadin? Kadin itu adalah Kamar Dagang dan Industri. Iya. Kadin sendiri lahir didasari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87. Ya. Nah, kemudian diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2022. Artinya apa? Kadin merupakan sebuah lembaga pemerintah yang membantu pemerintah dalam hal ekonomi. Ya, ekonomi apa aja? Itu kalau bicara ekonomi banyak aspek yang kita bicarakan di sini, mulai dari UMKM, kemudian sampai pengusaha. Nah, jadi dari kumpulan organisasi, dari himpunan organisasi ekonomi yang ada di Indonesia ini, itu dihimpunlah oleh satu lembaga yang namanya Kadin. Dan dari itu, salah satu yang kita bicarakan hari ini adalah apakah UMKM bisa maju? Ya. Nah, ini bisa dikatakan statement, bisa juga jadi pertanyaan. Ya. Ya. Oke. Nah, ini saya balik lagi nih Bro ini. Oke. Apakah ini pertanyaan buat saya Ya. atau statement? Oh,
tema yang kita angkat pada sore hari ini adalah tema yang akan kita lemparkan kepada Ketua Kadin Kota Solo. Siap. Berarti orientasinya apakah UMKM ini bisa maju? Karena sebenarnya Kadin ini kan Kamar Dagang Industri ini ya. Berarti di situ banyak para pengusaha baik itu yang menengah maupun yang di bawah. Ya. Tapi lebih cenderungnya kebanyakan di Kota Solo ini mungkin yang ke bawah ya. Oke, jadi kalau kita bicara ruang lingkupnya di Solo itu memang mayoritas UMKM. Karena kita bicara ekonomi itu ada UMKM, ada besar. Ya. Kalau bicara UMKM itu modalnya adalah di bawah 5 miliar, Pak. Nah, artinya apa? Usaha-usaha yang modalnya di bawah 5 miliar itu dinamakan dengan UMKM. Usaha-usaha yang di atas 5 miliar mereka sudah tergolong besar. Ya. Nah, jadi Kadin itu mewadahi itu semua. Mewadahin Semua. Nah, jadi kalau seandainya kita bicara Kadin di Kota Solo, karena mayoritasnya UMKM, jadi otomatis kita bicara UMKM. Ya, oke. Gitu. Iya. Nah, itu buat masyarakat Kota Solo. Ternyata Kadin ini, di sini kan banyak juga nih masyarakat Kota Solo mungkin dengan hidupnya kembali mungkin ya. Karena selama ini banyak juga dari masyarakat itu bahwa dulu keberadaan Kadin ini tidak terlihat gitu loh, tidak terasa. Tapi setelah dipegang oleh seorang Tamron, Kadin di Kota Solo ini menjadi keluar dan menjadi terlihat gitu. Karena salah satu dampaknya yang kita dapat informasi, yang kita udah cari informasi tentang keberadaan Kadin, itu ternyata dari kegiatan yang waktu dilaksanakan acara Barale Gadang yang dilaksanakan di Kota Solo ya. Nah, di situ Kadin hadir ya. Nah, tapi dampaknya dan itu terlihat sampai sekarang dan itu salah satunya makanya kita tertarik banget untuk membahas tentang UMKM ini. Karena setelah dari kegiatan itu banyak juga para pedagang-pedagang yang ada sekarang ini di lokasi dulu kegiatan acara Solo Barale Gadang itu. Itu banyak sekarang usaha UMKM yang membuka. Nah, itu kan lebih banyaknya kan kuliner. Nah, sementara UMKM ini kan tidak selalu diisi oleh kuliner kan, misalnya di sana juga kita bicara membahas juga industri. Nah, UMKM itu juga ada industri ya kan. Nah, apa PR Kadin untuk kedepannya bisa merangkul para UMKM salah satunya para pengrajin. Berarti pengrajin ini kita kategorikan berarti industri ya. Nah, apa sih yang nanti akan Bung Tamron lakukan di Kadin ini? Apakah Kadin ini hanya sebagai pengontrol atau pengawas atau hanya mencermati? Apa bisa nggak Kadin ini menjadi tempat yang mungkin banyak masyarakat ini mengharapkan kepanjang Kadin ini paling tidak bisa mereka terbantukan dan terperhatikan oleh pemerintah khususnya di Kota Solo ini. Nah, apa langkah Kadin yang Bung Tamron jalankan untuk memprogres UMKM khususnya di industri? Oke, baik. Ini Bro Cakadut Ya, ini menarik nih. Bicara UMKM, kita bicara usaha yang tidak ada batasnya. Artinya mulai dari pedagang asongan sampai industri. Sekarang kita ambil dulu yang tertuliskan ada industri yang gampang kita lihat hari ini di Kota Solo, industri tahu. Hal kecil yang sudah kita lakukan di tahun 2022 ini, kita sudah fasilitasi berapa dari industri ini distributor delay. Karena salah satu yang terdampak akibat COVID dan berlanjut dengan adanya perang hari ini yang masih berlangsung. Palestina Kita juga ikut bagaimana ini bereda, tapi apalah daya, kita hanya bisa berdoa hari ini sementara dulu, dan apa yang bisa lakukan hal kecil mungkin bisa kita lakukan dengan bantukan dana semua teman-teman. Nah, jadi kalau bicara soal industri tahu,
itu kita sudah melakukan hilirisasi dan hulu Ya. dari bisnis ini, Ya. di mana si pabrik butuh kacang kedelai, kita siapkan Oke. gudangnya. Ini salah satu contoh yang kami bersama dengan teman-teman di Kadin, bagaimana siklus dari input dan output barang ini terintegrasi dengan baik dengan harga yang memadai. Ya. Nah, alhamdulillah berkat kita mensuplai dengan baik beberapa dari industri tahu ini, harganya stabil Pak hari ini. Stabil ya, stabil. Nah, setiap minggu kita melakukan rapat inflasi daerah, ya. Itu ada tim di pemerintah daerah. Kita juga dilibatkan salah satu tim, Oke. TPD namanya, tim pengendalian inflasi daerah. Apa gunanya? Ya. Kami memantau kenaikan dan penurunan harga barang agar inflasi ini tidak terlalu besar. Karena kalau bicara ekonomi ada kaitannya inflasi dan berkaitan dengan UMKM. Nah, ujung-ujungnya adalah bagaimana caranya ini stabil semua. Iya. Nah, hari ini kita sudah melakukan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian dengan pemerintah pusat, berkolaborasi dalam mengatasi ini, termasuk menahan harga kenaikan bawang tempo hari, dan bahkan sampai menahannya sampai turun habis. Iya. Nah, itu jadi problem juga sebenarnya Iya. buat kita bersama kalau anjlok. Nah, ini alhamdulillah hari ini sudah mulai stabil Pak. Sudah mulai stabil, Bro ya. Sudah di 20 sampai 22 ribu hari ini harganya. Nah, artinya apa? Peran kami mendorong terus Pak, Bro. Bagaimana kestabilitasan dari produk-produk komoditi yang masyarakat butuhkan sehari juga kita ikut bergerak menjaga tersebut. Kembali lagi kita soal industri tadi, industri tahu itu salah satu contoh yang saya berikan terkait apa sih peran kita dalam membantu UMKM. Nah, itu salah satu. Yeah. Kemudian Kadin sendiri adalah sebuah payung sebenarnya yang memayungi semua asosiasi pedagang. Asosiasi pedagang. Apapun namanya, termasuk juga asosiasi usaha, karena dia juga tidak hanya bagi UMKM. Oke. Ya. Apa itu? Ada Gapeksindo, Ya. ada Gapeknas, Hah? ada dan gabungan-gabungan pengusaha konstruksi lainnya. Ya. Kemudian nanti di UMKM ada Solama, ada Kurma, dan ada perkumpulan atau asosiasi pedagang UMKM lainnya. Dan masih banyak, Bro, yang bisa kita naungi. Apa sih yang didapat? Ya tentu ada informasi-informasi mengenai bagaimana pelatihan di Kota Solo ini kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian informasi kapan diadakannya, kemudian apa sih temanya. Nah, mereka kita libatkan semua. Bagaimana mereka bisa berkembang dan apa saja kebutuhan hari ini UMKM kita. Nah, itu dibahas semua. Iya. Nah, jadi kami juga selalu bermitra dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam merangkul UMKM yang belum bergabung dengan Kadin. Ayo bergabung, karena banyak yang didapatkan fasilitas terutama mengenai perizinan yang gratis. Iya. Mulai dari NIB, Ya. kemudian ada izin halal, Ya. PIRT, dan sebagainya, Pak Mister. Semua ini adalah yang kami lakukan untuk mempercepat pertumbuhan dari UMKM itu sendiri. Nah, masuk lagi ke persoalan produk. Nanti kita lakukan pelatihan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Kemudian bagaimana dari pelatihan ini juga banyak yang bisa kita bahas, pelatihan produk, pelatihan packaging produk, pelatihan pemasaran produk, dan pelatihan-pelatihan lainnya. Artinya banyak hal yang kita lakukan. Dari 2022 kita diangkat sebagai ketua Kadin, dan insya Allah ke depan masih banyak lagi PR-PR besar yang harus kita selesaikan. Terutama yang jadi persoalan buat teman-teman di UMKM adalah persoalan permodalan. Ya. Itu sebenarnya yang pengen kita bahas. Ya. Karena kalau bicara permodalan, Ya. tidak semua pengusaha atau pengrajin ya, pasti mereka selalu membicarakan permodalan. Ya. Itu musuh terberat bagi pengusaha UMKM. Betul sekali. Nah, bisa nggak seorang Tamron sebagai ketua Kadin di Kota Solo ini minimal paling tidak
istilahnya bisa membantu mengenai permodalan. Ya. Berarti kan tidak dengan sendirinya. Ya. Pasti istilahnya ada istilahnya kita gimana caranya untuk bermitra dengan pemerintah. Ya. Nah, apalagi anggota DPR Ya. itu kan juga bisa sebenarnya Ya. didorong juga untuk ikut terjun ke sana. Karena kan kalau kita lihat anggota Dewan Legislatif ini, mereka kan punya anggaran pokok pikiran mereka. Ya. Nah, kenapa itu tidak dicoba juga gitu? Bisa nggak sih mereka menganggarkan Ya. satu pokirnya aja Ya. dari 20 kursi ya? Ya. Ya. Di Kota Solo ini ya. Nah, 20 kursi di Kota Solo. Berarti kan udah 20. Nah, itu kan nilainya berapa Bung Tamron kalau Iya, 2 kali 2 udah 4 miliar itu. oh, 4 miliar. Nah, itu kan bisa sebenarnya. Mungkin itu bisa mungkin Bung Tamron sosialisasikan juga ke pemerintah. Iya. Ataupun ke anggota legislatif ya kan. Betul. Nah, jadi ini menarik, bro. Jadi kalau bicara modal ini, saya kadang geli-geli gimana itu ya. Artinya banyak hal sebenarnya kalau seandainya kita punya power hari ini Ya. buat melakukan itu, ya tentu bisa aja langsung plug jadi. Ya. Tapi kan tidak semudah itu, bro. Ya, oke. Semua berproses. Ya. Artinya apa? Kalau bicara modal, permodalan usaha, tentu kita bicara vital. Artinya tiang utama dari sebuah usaha adalah modal. Nah, jadi kalau seandainya kita bahas soal modal, sebenarnya banyak tempat atau wadah yang bisa kita berdayakan. Satu, Ya. pertama sekali ada sebenarnya perbankan. Perbankan. Perbankan hari ini sangat bantu kita. Kami dari Kadin juga sudah bekerja sama dengan Bank Nagari. Ada program yang hari ini kami MOU-kan, di mana Kadin bekerja sama dengan Bank Nagari, namanya Berdikari. Nah, itu nanti UMKM bisa minjem melalui Bank Nagari, kemudian bunganya dibayar oleh Kadin. Tapi tetap SOP bank perbankan. Karena perbankan ini SOP-nya bisa kita ulangi nih. Iya. Ya, contohnya kita mau ngasih si A Ya. modal, ya perbankan kan punya SOP, Iya. BI checking, kemudian ada SOP lainnya yang harus Oke. dipatuhi juga. Betul. Nah, kemudian juga menarik seperti Bro bilang tadi soal legislatif. Iya. Nah, kalaulah seandainya, mohon maaf ini, bro, kita dikasih wewenang menjadi anggota dewan hari ini, pikiran saya adalah bagaimana pokir saya minimal 200 juta itu kita jadikan untuk bantuan UMKM. Nah, ini adalah menarik dulu. Jadi kalau seandainya kalau Oke. seandainya saya hari ini Ya. menjadi anggota DPRD, menjabat sebagai anggota DPRD hari ini, saya akan kasih pokir saya itu untuk bantuan kepada UMKM. Jadi hitung-hitungannya gini bro nih. Iya. Gini, satu pokir 200 juta. Oke. Anggaplah paketnya 200 juta. Ya. Kalau seandainya satu anggota dewan memberikan 200 juta, proyeknya 200 juta tadi. Oke. Kalau kita punya anggota dewan hari ini di Kota Solo 20 orang, Ya. maka nilainya udah 4 miliar. Artinya dibagi 1 juta per UMKM, Ya. sudah berapa UMKM bisa kita bantu. Mantap. Ya. Berarti harus kita dorong juga sebenarnya. tapi sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bung Tamron sebagai Ketua Kadin Kota Solo ini sebenarnya sangat menarik, dan ini mungkin sebenarnya mungkin sentilan himbauan dikit nih buat anggota legislatif nih. Karena biasanya masyarakat yang ada di benak mereka orientasi biasanya kalau bicara pokir pada hari ini lebih cenderung ke infrastruktur. Yes. Ya kan? Yes. Ya berkaitan dengan semen, pasir segala macam deh, kan gitu. Yes. Nah, sementara UMKM yang ada di Kota Solo ini sebenarnya banyak.
dan banyak sangat bertalenta, dan saya udah turun langsung juga. Ada di daerah yang kita temukan seorang ibu-ibu, dia bisa berkarya, bisa bikin kerajinan, banyak hal yang telah dia ciptakan. Itu kalau nggak salah yaitu Ibu Neneng. Saya sempat datang kebetulan dengan lihat kan. Nah, itu dengan juga instansi yang ada di daerah Kampung Jawa, dan ternyata itu sangat luar biasa. Nah, tapi yang beliau butuhkan itu sebenarnya tidak hanya dipantau, diawasin. Nah, itu kan salah satu. Mereka kan yang mereka butuhkan sebenarnya permodalan. Ya kan? Nah, dan di sini masyarakat UMKM khususnya banyak menaruh harapan ke Bapak Kamar Dagang yang ada di Kota Solo ini. Nah, ini sebenarnya PR juga nih buat Tamron. Nah, tapi saya rasa PR ini mungkin nanti akan bisa Bung Tamron selesaikan. Insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi setidaknya gini, bro, dengan persoalan utama, kenapa saya angkat soal modal? Memang betul, tempo hari kami bekerjasama dengan BPK selaku Ketua Kadin dipanggil, apa sih persoalan utama hari ini bagi pelaku UMKM? Setelah kami lakukan survei dan hasil dari survei tersebut adalah persoalan utama adalah modal. Nah, kalau kita track ke belakang, kenapa sih modal ini jadi persoalan hari ini bagi UMKM? Ternyata efek dari COVID 2020 bulan 4 belum berakhir sampai hari ini. Belum berakhir ya. Kenapa belum berakhir? Karena begitu terjadi COVID, si UMKM kewalahan menghadapi COVID karena modalnya berkurang karena konsumen waktu itu dilakukan lockdown hampir setahun kita tidak ada transaksi. Akhirnya apa? UMKM dilanda oleh persoalan pembayaran bank yang mereka sudah pinjam sebelumnya. Nah, ketika di restart itu hanya 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan kan normal kembali. Nah, kemudian ketika mereka mau minjam lagi, checking mereka kena. Apa yang terjadi? Hari ini, mohon maaf, merebaklah yang namanya pinjol, merebaklah yang namanya koperasi, dan pinjaman yang tidak berbasis data. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya masyarakat kita terjebak. Nah, dan akhirnya sampai hari ini tidak bisa meminjam ke bank. Karena ini kesalahan kita bersama. Nah, ini saya sering sampaikan agar ini persoalan ini kita atasi bersama dengan pemerintah daerah, dan alhamdulillah sudah direspon juga melalui Kadin Pusat. Kami bersuara agar itu pinjaman di bawah 500 juta itu dihapuskan. Tapi ini ada tapinya. Ada tapinya ini. Belum berlaku. Masih wacana. Harapan kami melalui media ini salah satunya mendorong agar ini segera terrealisasi, karena sampai detik ini kita masih menunggu bantuan ini. Buat teman-teman yang lagi menyaksikan program podcast bersama saya Channel Labib ini apa yang disampaikan oleh Bung Tamron ini akan bisa menjadi sesuatu yang ingin bisa terrealisasikan dan terwujudkan, tapi belum saat ini. Nah, oke, Bung Tamron ini terakhir nih. Cukup waktu nih Pak. Next kita akan bisa lebih panjang lagi. Mungkin nanti akan kita hadirkan dengan narasumber yang lain juga. Karena perbincangan ini sebenarnya tidak habis di sini. Ya kan? Nah, kita mendengarkan apakah ini hanya sekedar isu atau emang betul. Kami mendengarkan seorang Bung Tamron SE ini juga akan maju di legislatif 2024. Saya jawab langsung. Oke, boleh? Yes, saya kebetulan maju hari ini. Dari partai mana? Kebetulan berkat memang berawal dari Kadin, begitu banyak persoalan yang harus kita selesaikan. Salah satu penuntasan persoalannya adalah kita harus hadir di desa. Atas dorongan ini kami merasa tidak cukup hanya di Ketua Kadin, dan kami juga memohon dukungan kepada masyarakat. Tamron kebetulan maju di Hanura, Partai Hati Nurani Rakyat, nomor 9, Dapil Tanjung Harapan. Nah, ini karena berkat berada di Kadin ya. Jadi keinginan untuk menjadi seorang legislatif terpanggil ya. Merasa terpanggil. Asik. Oke. Nah, itu
program podcast TV ini bersama gua Channel Cakadut. Itu ada yang ingin Bung Tamron sampaikan ke masyarakat? Kita kasih waktu. Iya, oke. Terima kasih, Bro. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Kami dipanggil secara pribadi sebagai Ketua Kadin hadir di sini, dan berkebetulan kami juga menjadi salah satu calon di Dapil Tanjung Harapan, Dapil 2, kebetulan di Partai Hanura nomor 9. Kami mohon dukungan kepada teman-teman masyarakat semua yang ada di Kota Solok demi masa depan Kota Solok, demi masa depan yang lebih baik lagi, terutama pedagang. Saya siap perjuangkan apapun kebutuhan pedagang nanti ke depan. Artinya dalam rangka kesejahteraan masyarakat pedagang, terutama secara umum masyarakat Kota Solok, agar persoalan-persoalan yang tadi kita bahas, salah satunya bisa kita atasi bersama. Dan insya Allah ini akan menjadi tanggung jawab kami sebagai mewakili suara masyarakat di anggota DPRD nanti. Oke, mantap. Nah, itu statement yang dikeluarkan oleh Bung Tamron. Ini sangat menarik, tapi nanti akan kita kupas tuntas. Siap. Ini mengenai legislatif. Oke, siap. Nah, kita mau mengangkat isu politik uang. Tapi nanti next kita bahas Bung Tamron SE. Nggak cukup waktu ya. Nggak cukup waktunya. Nanti kita bahas di hal yang berikutnya. Siap, Oke, siap. Bung Tamron, sukses selalu buat Kadin. Sama-sama. Dan sukses selalu buat Bung Tamron. Semoga bisa menjadi lidah penyambung masyarakat di Kota Solok khususnya. Insya Allah. Saya juga selamat ya, Bro. Sukses. Oke, amin. Ini Amin. luar biasa hari ini. Semua masyarakat menonton. Oke. Segala lapisan. Oke, siap. Oke, terima kasih Bung Tamron. Oke, teman-teman, itulah podcast kita pada sore hari ini bersama saya Channel Cakadut di program TV ini. Sampai jumpa lagi nanti malam. Saya kembali podcast lagi bersama dengan narasumber yang berbeda, dengan bintang tamu yang berbeda. Oke, terima kasih buat Rel Coffee dan Swarga yang ada di lokasi ini. Oke, saya Channel Cakadut pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap tuh.